Om Swastiastu. Jadi saya penyanyi pertama dari presentasi kali ini. Nah, jadi saya akan membahas yaitu tentang manajemen tenaga pendidikan. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya I Ketut Budi Anyana dengan NIM 18130111065. Nah, adapun pokok pembahasan yang saya bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang kedua, pengadaan tenaga kependidikan. Yang ketiga, yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu pemberhentian tenaga kependidikan. Nah, jadi langsung saja untuk yang materi yang pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. Nah, untuk pengertian tenaga kependidikan banyak sekali dijelaskan oleh para ahli. Namun di sini saya mengambil yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 1 ayat 5 dan 6, yang mana tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk jenis-jenis tenaga kependidikan yaitu dapat dilihat dari jabatannya dibagi atas 3 bagian, yaitu tenaga struktural, yang mana merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang terakhir yaitu tenaga teknis kependidikan, yang mana merupakan tenaga kependidikan yang pelaksanaan pekerjaan lebih dituntut kecakapan teknis operasional ataupun administratif. Nah, sedangkan menurut Hartati Sukirman, yaitu jenis tenaga kependidikan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan personil di lembaga pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan pendidikan maupun secara mikro ataupun makro. Yang kedua, tenaga administrator pendidikan, yang mana personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu tenaga teknisi pendidikan. Ini merupakan orang-orang yang bertugas memberikan layanan pendidikan melalui pendekatan kondisional. Selanjutnya yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Nah, pengadaan tenaga kependidikan ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Nah, adapun untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan, maka akan melalui beberapa tahap, yaitu seperti rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Nah, rekrutmen di sini yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang memenuhi syarat yang sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon yang terbaik ataupun yang tercakap. Yang kedua, seleksi. Seleksi adalah kegiatan memilih calon tenaga kependidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan seleksi administratif ataupun tes tertulis, tes psikologis, wawasan, dan tes kesehatan. Nah, untuk yang orientasi yaitu dilakukan untuk memperkenalkan kepada tenaga kependidikan yang baru terhadap lingkungan kerja ataupun tugas-tugas dan personal yang ada di lingkungan. Nah, lanjut untuk pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengangkatan tenaga kependidikan ini. Pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru yaitu harus memenuhi beberapa syarat seperti sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang. Nah, sehat jasmani dan rohani ini harus meliputi seperti tidak menderita penyakit menahun ataupun kronis, dan juga tidak menderita penyakit yang menular. Selanjutnya itu tidak memiliki cacat tubuh yang akan menghambat pelaksanaan tugas
sebagai tenaga pendidik dan juga tidak menderita kelainan mental. Nah, syarat yang kedua yaitu berkepribadian, yang mana meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berkepribadian Pancasila. Selanjutnya itu untuk penempatan tenaga kependidikan. Penempatan tenaga kependidikan ini dengan otonomi daerah tertentu menjadi wewenang daerah, yang mana disesuaikan dengan kebutuhan nyata di setiap daerah sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah. Nah, biasanya masalah ini timbul seperti setiap daerah itu membuat LPTK, yaitu lembaga pendidikan tenaga kependidikan sendiri, sehingga peta nasional tentang kebutuhan guru ini harus disediakan agar bisa mengendalikan jumlah LPTK penghasil guru. Nah, oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar daerah untuk mengatasi kebutuhan tenaga guru ini perlu diadakan melalui lembaga dan instansi yang jelas. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Nah, pembinaan tenaga kependidikan ini merupakan suatu usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja tiap tenaga kependidikan. Nah, tujuan dari pembinaan tenaga kependidikan ini yaitu tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, pembinaan karir tenaga kependidikan ini meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin. Selanjutnya untuk pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan adalah mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pengembangan tenaga pendidik memiliki prinsip yang meliputi yaitu pengembangan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk tenaga struktural, fungsional, dan teknis penyelenggaraan pendidikan. Nah, perubahan tingkah laku dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional, mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu, dan mendidik dan melatih seorang yang belum mampu sesudah menduduki jabatan. Pemberhentian tenaga kependidikan. Nah, pemberhentian atau pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama menjadi pemutusan kerja. Nah, ada dua pemutusan atau pemberhentian, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Untuk pemberhentian dengan hormat yaitu permohonan sendiri, meninggal dunia, ataupun mencapai batas usia pensiun. Namun untuk pemberhentian tidak dengan hormat yaitu hukuman jabatan ataupun akibat pidana penjara. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Nah, adapun untuk materi yang saya ambil ini terdapat di berbagai sumber sebagai berikut. Nah, sekian untuk presentasi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.